Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang dicinta sama Tuhan. Ingat, sadar Bapak Ibu bersama saya adalah anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan, dipanggil dan dipilih untuk kita suatu hari kelak menikmati janji Tuhan, memiliki surga kekal selama-lamanya. Oh, bahagia, sungguh bahagia. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sangat baik, yang sebenarnya kita tidak layak masuk dalam pilihan Tuhan, kan kita orang berdosa. Tapi kita bisa dipanggil, dipilih, itu karena kasih karunia, itu karena anugerah Tuhan luar biasa. Oleh itu mari kita mau responi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna. Ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, jangan sampai ada celah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh Engkau Tuhan, menghargai akan keselamatan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang yang bercela. Jangan sampai memberi celah kepada iblis, tapi selalu memberi tempat buat Yesus. Kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mau baca firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan hauskan akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan akan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mari pagi yang indah ini kita siapkan hati kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar kita menjadi anak Tuhan yang taat. Simpan firman Tuhan di dalam hati kita, dan kita siap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Maka perkataan telah, amin, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu Bapa dalam firman Tuhan, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Yesus. Amin. Mari, kalau hidup kita tidak ada firman Allah, berarti hidup kita tidak mengenal kebenaran. Orang yang ngerti firman Tuhan aja belum tentu berjalan dalam kebenaran, apalagi kalau tidak ada firman Allah, pasti cenderung berbuat dosa. Oleh itu mari, sesuai dengan pujian ini, komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu kusimpan dalam hati kita, dalam hatiku Bapa, dan kita siap melakukannya firman Tuhan. Sebab tertulis di dalam ayat 22 ayat 22 dikatakan, terimalah apa yang ada diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Firman-Mu Tuhan ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku
firman-Mu telah taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu, Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukalkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha kudus, maha mulia Engkau Bapa. Sungguh aku cinta Engkau Bapa, cinta firman Tuhan. Aku mau selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Sucikan pikiranku dan hatiku Bapa. Tubuh jiwaku, sebentar kami mau baca firman-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa bersyukur buat segala kebaikan anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara kita di Senin minggu ketiga ini. Minggu depan adalah Senin yang terakhir Bapak Ibu. Tanggal 27 karena bulan Februari. Hanya 28 hari. Semua Tuhan yang tetapkan. Supaya makin hari kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya tidak ada celah bagi yang lain. Maka firman Allah katakan dalam Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Biar firman Tuhan ada di dalam hati kita. Supaya tidak ada celah bagi yang lain. Selain hati kita diisi dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Mazmur 119. Puji Tuhan, kita bersyukur sudah sampai di Mazmur 119. Sudah saya katakan kemarin, adalah fatsal yang terpanjang di seluruh Alkitab. Karena ayatnya ada 176 saudara. Wah panjang, ini bisa berapa hari saudara baca. Ya, kalau langsung mau satu hari, wah bisa berapa jam saudara. Ya 176 ayat ya. Mari kita mau baca dari ayat 1 sampai 26. Karena dengan tema, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan
adalah firman Tuhan. Mari kita baca dari ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukan kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang kurang ajar. Terkutuklah orang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat 26 yang terakhir. Jalan-jalan hidupku telah kuceritakan, dan Kau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 26. Atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah sampai di Mazmur 119. Besok kita lanjutkan atau nanti malam, saudara. Tiap pagi malam ada firman Tuhan di ayat 27 dan seterusnya. Biar firman Tuhan kita taruh dalam hati kita sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Di tema firman Tuhan pada pagi hari ini, berbahagialah orang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi ini jawabannya, saudara. Orang dikatakan tidak bercela apabila hati kita selalu simpan firman Tuhan, dan kita takut kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Allah merupakan sumber kebenaran. Firman Allah merupakan SOP kita masuk surga. Ada semua ayat di dalam firman Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus kita ikuti firman Tuhan. Ya, seperti Bapak Ibu kalau tidak mau masuk penjara, ikuti hukum undang-undang yang berlaku. Kalau melanggar, ya bisa salah, pidana. Kalau pidana, salah, ya bisa ditangkap polisi. Membunuh orang, tangkap polisi. Karena di firman Allah juga dikatakan jangan membunuh. Di hukum aturan hukum pidana juga tidak boleh membunuh. Kalau sampai membunuh, ada bukti dan segala dua alat bukti, itu masuk ranah pidana dan bisa ditahan sama polisi. Masuk dalam hukuman. Sama dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak boleh melanggar, karena nanti ada penghakiman, saudara. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, nanti manusia akan mati. Semua nanti akan ada penghakiman, saudara. Ya, oleh karena itu mari sesuai firman Tuhan, kita takut akan Tuhan. Jangan pernah melanggar hukum. Jangan sampai kita berikan celah. Jangan pernah kita berikan kesempatan kepada iblis. Tapi senantiasa kita mau ikuti firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang hidup tidak bercela yang ada di dalam firman Tuhan. Yang pertama kalau kita lihat, di ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia segenap hati. Yang pertama, kita pegang firman Tuhan.
Dan orang yang pegang firman Tuhan, selalu dia ada kerinduan untuk bersama dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk selalu mencari Tuhan. Seperti firman Tuhan saat ini, pagi ini, nanti malam, tiap hari, tiap saat. Hati kita merindu sama Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti seekor rusa rindu akan mata air, demikian jiwaku rindu akan Tuhan. Seperti kita lapar akan makanan-makanan, kita akan makan, minum. Demikian hati kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi ciri yang pertama, orang yang tidak mau berpegang, tidak mau ada celah, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang memegangkan firman Tuhan, dan ada kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan yang kedua, tidak melakukan kejahatan, saudara. Orang kalau dekat sama Tuhan tidak boleh ada kejahatan. Karena di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19, orang yang menyebut nama Tuhan menjauhkan dari kejahatan, saudara. Banyak orang Kristen yang berbuat jahat, banyak, saudara. Ya, tapi kata firman Tuhan tidak boleh. Ya, baca ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan mantranya ialah Tuhan mengenal siapa kemunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Gak pantas. Banyak orang pakai nama Tuhan tapi hidupnya di dalam kejahatan. Gak benar, karena Tuhan itu Maha Kudus. Gak boleh sembarangan. Makanya ada perintah Tuhan, tidak boleh sembarang menyebut nama Tuhan. Karena banyak orang yang berbuat kejahatan menyebut-nyebut nama Tuhan, dianggap sembarangan. Padahal Allah Tuhan itu Maha Kudus. Jadi artinya kalau kita menyebut nama Tuhan, harus kita hidup kudus. Jangan sampai kita berbuat jahat. Ya, karena berbuat jahat itu tindakan iblis. Dari sejak awal iblis itu jahat, saudara. Ya, jadi orang berbuat kejahatan itu berarti sama dengan iblis. Jadi jelas yang pertama, orang cili-cili kalau tidak mau bercelah di hadapan Tuhan, harus cinta firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Ya, berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita baca terus, kita ingat firman Tuhan, dan selalu ada kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Kalau itu dilakukan, itu anak Tuhan, harus kita jauh dari segala kejahatan. Terus berikutnya harus hidup jujur, saudara. Dia ada ketujuh. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Kalau banyak dusta, ya, bohong-bohong, berarti ada celah banyak. Ya, mungkin minta sama Tuhan supaya jangan sampai dicela. Ikuti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus jujur, jangan bohong. Ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Oleh itu malam firman Tuhan pagi ini, mari tidak bercela. Ada 3 poin, ya, yaitu cinta firman Tuhan selalu. Komit dengan Tuhan, berpegang kepada Tuhan, dan ada kerinduan. Dan kedua, menjauh dari segala kejahatan. Dan ketika belajar, kita selalu hidup jujur, berkata jujur, jangan pernah bohong. Ya, jadi kita mau dipakai Tuhan. Mulut diciptakan Tuhan bukan untuk mulut berbohong, tapi mulut untuk dinyatakan, untuk menyatakan kebenaran. Dan senantiasa supaya kita ada firman Tuhan dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita, tidak bercacat celah. Ada satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5:23, saya kasih ayat terakhir. 1 Tesalonika, saudara, pasal 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada celah, tapi berikan hati kita dengan firman Tuhan. Jauhi kejahatan dan berkata benar. Jangan bohong, ya, bertobat dalam nama Yesus. Senantiasa kita berkata jujur, dan hidup kita layak kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas di hari Senin. Dan mari jangan ada celah buat iblis, jangan ada celah. Jangan ada celah buat kejahatan. Jangan ada celah untuk berkata bohong. Tapi berikan hati kita dengan firman Tuhan, sehingga hati kita senantiasa ada kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.